Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Tobi dengan NPM 200810110169. Video ini untuk menceritakan bagaimana pengalaman serta cerita saya selama mengikuti studi independen di Mitra Skillful sebagai front-end web developer. Baik, bisa kita mulai. Jadi segala cerita tentang mengikuti studi independen ini terdapat di Instagram saya yang bernama raihantobi.msib. Jadi kita mulai saja. Kampus Merdeka itu apa sih? Nah, Kampus Merdeka adalah salah satu bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang diajangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Lalu, apa itu Skillful? Skillful adalah sebuah platform pendidikan teknologi yang menyediakan konten pembelajaran digital, skills dengan metode blended learning dalam bentuk online maupun offline. Ya, sesuai yang terlihat di sini, mitra yang saya ambil ialah Skillful Tech for Impact, dan learning track yang saya ambil ialah Front-End Web Development. Pada awal pertemuan, kita dipertemukan dengan tahap onboarding, yang dimana berisi tentang bagaimana agenda atau timeline ke depannya yang akan dilaksanakan. Dan juga pada saat onboarding ini, seluruh learning track disatukan. Jadi Mitra Skillful ini tidak hanya bekerja sama dan membuat kelas front-end web development, tapi juga ada 3D design, game development, back-end development, dan UI UX designer. Lalu pada tahapan pertama, kelas yang ada pada front-end web development ialah product innovation, yang dimana learning outcome-nya harus menghasilkan ide solusi dari permasalahan yang diangkat pada skillful challenge. Jadi peserta pada awal mendaftar langsung disuruh memilih challenge partner mereka yang dimana terkait isu-isu yang ada. Pada kesempatan ini saya mengambil challenge partner terkait kesehatan mental. Lalu yang dipelajari di product innovation ada UI fundamental dan prototyping. Lalu berikutnya ada product development. Di sini learning outcome-nya menghasilkan digital prototyping untuk mengembangkan fitur web-based atau game berdasarkan pengembangan ide solusi di tahap sebelumnya, yaitu product innovation. Di sini kita diajarkan tentang UI UX, lalu user flow, dan bagaimana cara membuat wireframe dan visual design. Lalu masuk ke materi design thinking. Pengertian design thinking sendiri ialah sebuah pendekatan kreatif yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau menciptakan suatu solusi. Kenapa sih perlu menggunakan design thinking? Ya, agar solusi yang dibuat bisa tepat dan menjawab permasalahan yang ada. Lalu ada 4 tahapan dalam design thinking, yaitu empathize, define, ideate, prototyping. Lalu ketika tes, misalnya ada yang kurang dari klien, lalu dapat diulang-ulang sehingga menghasilkan produk yang sempurna. Lalu yang kedua ada Kano model. Kano model di sini bertujuan untuk memprioritaskan fitur yang nantinya akan dikembangkan di suatu produk atau website yang dibuat. Seperti apa sih fitur basic yang harus ada, lalu fitur yang dapat membuat customer puas, dan fitur yang kalau dibuat ini semakin membuat websitenya lebih menarik. Gitu. Saat produk kita rilis dari sisi kita sebagai pemilik aplikasi ini, aplikasi itu mulai dipakai oleh user, kita bisa mendengarkan feedback user untuk improvement selanjutnya. Lalu masuk dalam tahap UI UX design. Di sini kita diajarkan bagaimana sih mindset seorang desainer. Kita tidak hanya memikirkan, desain yang kita mau seperti ini lebih bagus. Tapi di sini kita harus memikirkan sudut pandang dari user. Kita harus eksploratif, berpikir kritis. Dan juga dalam UX design, kita diajarkan 3 hal dasar. Terdapat prinsip-prinsip
UX yang baik, yaitu useful, usable, dan findable. Dalam proses mendesainnya pun kita harus melakukan research, lalu ide, lalu kita membuat visual design, dan tahap terakhirnya kita membuat prototipe yang akan diuji coba. Masuk ke dalam user flow. Dalam pembelajaran user flow, di sini kita diajarkan untuk membuat alur dari sebuah program. Yang dimana lewat memetakan alur ini kita bisa melihat setiap langkah yang akan dilalui oleh user. Agar kita bisa membangun alur yang tepat guna buat user sehingga user nyaman dalam menggunakan produk. Lalu visual dan UI elemen. Di sini kita diajarkan lebih ke bagaimana cara memilih atau cara membuat layout yang baik dan benar. Seperti tipografi yang dimana kita harus memikirkan ukuran font, tebal font, tinggi font, serta jarak antar komponen, terus juga teksnya seperti apa, apakah rata kiri, rata kanan, atau rata kanan kiri. Kita juga harus menentukan warna, warna utama, warna kedua, serta warna-warna untuk tombol misalnya fungsional, seperti itu. Lalu juga kita harus menggunakan ilustrasi agar desain yang kita buat lebih menarik nih. Karena dengan ilustrasi dan icon juga dapat menggantikan posisi sebuah teks. Jadi desainnya itu tidak terlalu ramai. Tapi ada syaratnya, ikonnya ini harus memiliki makna yang jelas. Seperti itu. Lalu masuk ke materi prototype dan validation. Di sini kita dapat melihat awal wireframe hingga menjadi prototype. Di sini kita harus mengetes produknya dengan metode pengujian untuk mengevaluasi apakah produk sudah sangat ramah untuk digunakan atau belum. Pertanyaan pada tahap ini ialah bisa nggak sih user pakai produknya? Terus konten yang disajikan apakah bisa dimengerti oleh user? Itu guna memahami sisi dari usernya. Dan masih banyak lagi, selesai dari tahapan product innovation dan product development, kita masuk ke basic coding. Jadi, buat teman-teman yang mau belajar tentang front end web development, tenang aja. Di studi independen ini bersama Skillful, kita nggak belajar langsung kayak orang yang handal, akan tetapi kita belajar benar-benar dari basicnya. Dan juga teman-teman yang mengambil studi independen ini nggak cuma anak-anak IT kok. Ada anak-anak dari jurusan lain atau yang tidak sesuai bidangnya, yaitu non-IT. Dan mereka juga memulai dari basic, yaitu kita diajarin HTML, CSS, dan JavaScript. Dan di Skillful ini sangat mudah untuk memahaminya karena mentor-mentornya sangat mudah membuat ilustrasinya itu loh. Kayak HTML ini sebagai kerangka dalam sebuah website, lalu CSS tampilan, dan JavaScript-nya ini bahasa pemrograman yang dimana membuat website kita lebih powerful lagi. Lucu kan? Nah, terus mengapa coding? Ini dia alasan-alasannya. Kita perkenalan dulu HTML itu tadi apa. HTML perlu diingat oleh teman-teman, HTML bukanlah bahasa pemrograman. HTML digunakan untuk membuat halaman website. Lalu ada juga CSS. CSS itu apa sih kepanjangannya? Cascading Style Sheet. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain halaman website, seperti yang sudah ada di ilustrasi tadi, dari kerangka lalu menjadi orang utuh yang dimana enak dilihat, memiliki tampilan. Dengan CSS kita bisa mengubah warna, menggunakan font custom, editing, text format, mengatur tata letak, dan lain-lain. Banyak sekali. Pokoknya fungsi CSS ini adalah untuk mengatur layout dari sebuah website agar terlihat menarik. Nah, lalu JavaScript nih. Fungsinya ialah untuk pengembangan aplikasi web dan juga mobile dalam membangun web server dan aplikasi server, membuat website yang interaktif dan lebih dinamis. Selesai dari basic coding yang kita telah pelajari, HTML, CSS, dan JavaScript, kita mulai masuk ke web development basic. Bisa dilihat kita memulai semuanya dari basic. Lalu di minggu pertama, apa sih yang dipelajari? Yaitu kita mempelajari Unix command line, kita mempelajari Git dan GitHub dasar, kita mempelajari lagi HTML, CSS yang lebih dalam, dan kita belajar algoritma.
Untuk Unix command line ini, kita diajarkan bagaimana sih tampilan yang hanya muncul teks dan perintah-perintahnya. Lalu pada Git dan GitHub dasar, buat apa sih dipelajarin? Ya, kita mempelajari sebagai seorang programmer untuk mempermudah kita pada saat kolaborasi project nanti. Yang dimana penggunaan GitHub ialah untuk menampung source code yang ada, lalu penggunaan Git ialah untuk membantu untuk membantu kita dalam submit file kita ke dalam GitHub nih. Jadi kita nggak menggunakan GUI doang, nggak menggunakan tampilan seperti ini, tapi menggunakan tampilan yang teks. Berikut dokumentasi yang ada ketika pembelajaran. Lalu di minggu kedua kita mempelajari JavaScript lagi, yang dimana terdapat conditional, looping, scope, dan function. Lalu kita mempelajari data type seperti number, string, array, dan sebagainya. Ada juga DOM manipulation. Berikut dokumentasinya. Selesai dari web development basic yang berdurasi selama 2 minggu, dimulai dari 19 September hingga 30 September, kita masuk ke web development advance. Minggu pertama ini kita mempelajari GitHub lanjutan nih. Kenapa GitHub dipelajari lagi? Karena awalnya juga saya berpikir GitHub hanya ya udah platform untuk wadah menampung kode kita. Ternyata tidak semudah itu apabila kita ingin berkolaborasi secara langsung antar sesama programmer. Dan untuk materi JavaScript juga kita sudah memasuki tahap intermediate. Lalu pada minggu kedua, kita mempelajari bagaimana cara membuat website yang responsif dengan menggunakan framework Bootstrap 5. Sebenarnya pada saat kita mempelajari materi CSS juga itu sudah dapat membuat website yang sudah responsif. Akan tetapi pada tahap web development advance ini kita dipermudah lagi nih dengan dikenalkannya dengan responsive web design dengan menggunakan framework. Selesai dari dasar-dasar dalam pembuatan website, pada pertemuan ini learning track front end dan back end masih digabungkan. Akan tetapi setelah tanggal 24 Oktober hingga 10 November, learning track kita mulai sendiri-sendiri nih, karena bidangnya mulai terpisah antara front end dan back end. Nah, pada front end bootcamp sendiri, apa sih yang kita pelajari? Di sini kita menggunakan React dan berdurasi selama 3 minggu. Pada minggu pertama, kita diajarkan tentang intro dulu nih, jadi biar nggak tegang kan, kita dikenalin dulu sama React, terus kita diajarin tentang React Hooks dan React Prototype. Berikut dokumentasinya. Baik, lalu pada minggu kedua, masih seputar React, kita mempelajari materi React Router, State Management Redux, dan React Redux. Dalam penggunaan React sendiri juga sangat mempermudah dalam kita membuat website. Atau juga bisa disebut dengan single page application, yang dimana proses akses website kita dapat lebih cepat antara satu halaman ke halaman yang lainnya. Lalu pada minggu terakhir, yaitu minggu ketiga, kita dipelajari dengan middleware entang, lalu React Context dan React Testing yang berguna untuk menguji apakah dalam kode tersebut sudah benar sesuai yang diinginkan. Setelah seluruh tahapan selesai dari web development basic, web development advanced, serta front-end bootcamp, kita diberikan final project atau capstone project sesuai challenge yang telah diambil pada saat product innovation. Tadi sudah saya sebutkan challenge yang saya ambil mengenai kesehatan mental. Oleh karena itu, produk yang saya buat ialah produk yang telah tim kami buat ialah Mental Hack. Website yang menyediakan informasi mengenai kesehatan mental baik berupa artikel atau pengetahuan maupun video edukasi. Lalu Mental Hack juga dapat kalian akses melalui link tersebut. Berikut ialah tampilan-tampilan dari Mental Hack. Untuk proyek Mental Hack sendiri merupakan proyek gabungan antara front-end dan back-end sehingga menghasilkan website full stack. Untuk contoh websitenya, mari kita lihat di sini. Ini merupakan produk jadi dari Mental Hack. Bentar.
Apakah bisa di sini? Mhm. Sepertinya ada sedikit kendala dalam pendemonstrasiannya. Mengapa mental health tidak muncul? Mari kita buka GitHub terlebih dahulu. Baiklah, karena mungkin websitenya sedang terkendala, pada demonya akan saya tunjukkan dalam video berikut. Silakan dilihat. Ya, begitu saja demonstrasi dari teman saya yang telah diwakilkan. Terima kasih, Suca. Ya, Mental Health ialah layanan platform yang menyediakan informasi terkait kesehatan mental. Ada dua fitur untuk saat ini, yaitu blog dan video, yang dimana untuk meningkatkan literasi serta menarik minat para orang-orang yang mengalami permasalahan kesehatan mental, dan juga semoga membantu permasalahan mental mereka. Mungkin sekian yang dapat saya ceritakan tentang pengalaman saya studi independen bersama Skillful selama 5 bulan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.